Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran matematika. Nah, ya. Hari ini kita akan belajar tentang rasio part 2 ya di matematika kelas 7. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan nilai dan berbalik nilai. Yang kedua, menggunakan faktor skala untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan rasio. Yang terakhir adalah menggunakan rasio dan laju perubahan yang terkait untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita tidak usah bahas kompetensi awalnya, adalah kita udah tahu yang paling penting di pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang konsep rasio dan juga perbandingan serta bagaimana cara menyederhanakan rasio ya. Nah, ayo mari kita mulai belajar. Let's go. Nah, apa bedanya nih ada di dalam perbandingan ini terbagi menjadi dua. Ada perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya pun akan semakin besar. Nah, ada namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang apabila nilainya dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besar yang lainnya semakin kecil. Ya, contoh nih, kita mulai studi kasus. Di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat mengemas 100 pieces roti dalam waktu 5 menit. Apakah ini termasuk senilai atau berbanding nilai? Senilai ya. Kalau senilai itu, kan nilainya makin naik, makin besar. Makin besar nilainya juga nilainya juga yang lainnya pun semakin besar. Ini contohnya. Kalau dalam kehidupan itu adalah, misalnya dalam contohnya, nanti kita akan kasih contoh ya. Nah, kakek memperkerjakan 2 orang tukang untuk merenovasi rumah. Pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai waktu 12 hari. Diperkirakan. Kalau seperti ini, apakah senilai atau berbalik nilai? Berbalik ini nilai. Kita lihat dulu objeknya apa. Misalkan, kalau misalnya ada pelaku, kita lihat apa yang membedakan adalah senilai dan berbalik nilai itu adalah pelakunya, objek, orang yang melakukannya. Misalnya tadi ya di soal ini, karena di sini adalah sebuah mesin, pastinya sebuah mesin itu pastinya menggunakan perbandingan senilai. Bisa menjadi perbandingan benar berbalik nilai jika ada pernyataan yang lain. Nah, kalau ini sudah jelas. Ini bakal perbandingan berbalik nilai karena pelaku dalam melakukan kegiatannya itu lebih dari 1 orang. Itu 1 item. Makanya ini disebut perbandingan berbalik nilai. Dan akan selesainya ininya semakin banyak, ininya akan semakin kecil. Gitu. Contoh lagi. Nah, ini apakah senilai atau berbanding nilai? Di sebuah peternakan, 6 ekor kambing menghabiskan stok pakan dalam waktu 10 hari. Senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Nah, sudah pahamkah? Kalau sudah, kita lanjut. Ya. Nah, di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat mengemas 100 pieces roti dalam waktu 5 menit. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengemas 2.500 pieces? Nah, kita buatkan tabelnya dulu. Nah, seperti gini ya. Berdasarkan tabel, maka kita dapat disusun persamaannya gini. Ya, 100 per 2.500 sama dengan 5 per segini, X. Ya, dengan menyelesaikan persamaan tersebut, kita kali silang. Ya.
X sama dengan 2500 kali 5 per 100 sama dengan 75. Jadi, ya, untuk membuat roti sebanyak 2500 pieces diperlukan waktu sekitar 75 menit. Yang kedua nih, kakek memperkerjakan 2 orang tukang kayu untuk merenovasi rumah. Pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam 12 hari. Agar pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 4 hari, berapakah jumlah tukang yang harus dipekerjakan? Nah, kita lihat. Nah, ini adalah jenis persamaannya adalah berbalik nilai. Saat menyusun persamaan, kita harus membalik salah satu elemen. Dibalik. Ya. Persamaan yang tepat adalah 2 per X sama dengan 4 per 12. Ya. Jadi ini juga dibeda. Nah, kita kali silang. 2 kali 12, 24. Per 4 sama dengan 6. Jadi, supaya pekerjaan tersebut, pekerjaan rumah tersebut selesai dalam waktu 4 hari, maka diperlukan 6 orang pekerja. Kita lanjut. Di sebuah peternakan 6 ekor kambing menghabiskan stok pakan dalam waktu 10 hari. Jika jumlah kambingnya itu bertambah jadi 15, berapa stok pakan akan habis? Ya. Nah, ini masih juga jangan lupa untuk membalik salah satu elemen. Ya. Dibalik, bukan ini, tapi jangan lupa dibalik ya. Kita kali silang, guys. Hanya kita bisa kali silang ya. 6 kali 10, 60 per 15 sama dengan 4. Jadi, jika dombanya atau hewan ternaknya bertambah dari 15, maka waktu pakan untuk habis sampai habis itu adalah sekitar 4 hari. Nah, sekarang kita belajar tentang skala. Skala itu adalah berkaitan dengan pembesaran atau pengecilan ukuran satu objek tanpa merubah bentuknya. Contohnya pada peta, dana, miniatur, dan juga lain sebagainya. Pembesaran atau pengecilannya tidak mengubah bentuk karena menggunakan perbandingan atau rasio yang sama. Ya. Contoh, apakah ini bentuknya proporsional? Jika kita menggunakan rasio nyatakan rasio panjang terhadap lebar dari kedua gambar tersebut, maka ini banding ini, berarti 5 banding 4, 2 banding 1. Ya. Nah, jadi gini, kita nyatakan dengan rasio panjang terhadap lebar. Ya, kalau untuk rasio gambar. Nah, apakah ini bentuknya proporsional? Nah, dinyatakan seperti ini juga. Ya. Proporsionalkah sama? Nah, tidak ya. Nah, ini apakah proporsional? Jika dinyatakan rasio ini, berarti harus perbandingannya sama ukurannya ya. Nah, banding ini sama. Ini banding ini kita bandingkan aja dengan salah satu sisinya. Nah, untuk ini nanti kita akan belajar di kesebangunan, ada kekongruenan ya. Nah, lalu berapakah faktor skala dari kasus tersebut? Nah, misal ya, faktor skala dari pembesaran gambar 1 menjadi gambar 2 perlu kita dengan pembandingan
ukuran sesuai pembesaran dan ukuran asli. Kita boleh hanya membandingkan satu ukuran saja, misalnya ukuran panjang. Ya, satu saja, misalnya 600 per 500, jadi sama dengan 1,2 ya. Atau bisa dijadikan persen dalam faktor skalanya adalah 120%. Kita lanjut ya. Apa itu perubahan satuan? Nah, rasio itu yang melibatkan satuan berbeda disebut dengan laju perubahan satuan. Misalnya pada resep kulit dimsum kita mencampurkan 70 gram air dan 140 gram terigu. Namun pada resep lain bisa saja satuannya berbeda. Misalnya 1 sendok makan air dengan 200 gram tepung terigu. Misal. Nah, kita nyatakan dalam perbandingan yang gini. Nah, kita dapat membenarkan diagram Kartesius dengan sumbu X dan terigu dengan sumbu Y. Ya. Kita titik-titikkan aja. 200, ini 3 anak. Masukkan aja. Ya. Nah, formulanya gini, laju perubahan sama dengan delta Y per delta X. Delta Y maka laju perubahannya 20. Ya. Selanjutnya mari kita kerjakan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.